jika bayi itu anak asuhku, tidak akan pernah surut. Nanda Raden bermimpi lagi. Iya. Tentang Ramanda Kanjeng Tumenggung? Iya, saya melakukan itu, Bu. Saya mengucapkan keris saya. Dan Ramanda mencekik leher saya, Bu. Dan saya tidak bisa melawannya, Bu. Tenang, Nanda Raden. Tenang. Saya rasa mimpi ini akan menjadi kenyataan, Bu. Tidak, Nanda Raden. Dan ini syarat bahwa saya akan gagal, Bu. Tidak, Nanda Raden. Tidak. Impian itu hanya impian. Tapi mimpi ini datang berulang kali, Bu. Selalu sama dan sama, Bu. Bisa saja, Nanda Raden. Mungkin Nanda Raden terlalu tegang, terlalu merencana sehingga akhirnya sampai terbawa mimpi. Sebaiknya jangan terlalu dijadikan beban. Nanti akan membuat Nanda menjadi takut. Lebih baik. Iya, Bu. Saya memang takut. Karena yang harus saya bunuh Ramanda saya sendiri. Tidak akan ada yang tahu bahwa Nanda yang melakukannya. Karena kalung Indah Ambarwati akan berada di tempat tidur Kanjeng Tumenggung. Sehingga kalung itu akan menjadi bukti yang akan menyeret Ambarwati sebagai pelaku. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Raden. Tapi, Bu... Percayalah, Raden. Hanya dengan cara ini Katemunggungan bisa menjadi milik Nanda Raden. Itulah laporan penting yang bisa saya sampaikan, Kanjeng Ratu. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Ayo, ikut aku ke Bira. Nyi Bira, Kanjeng Ratu? Iya, siapa tahu Ambarwati sadar dengan teguran Bira. Berlebihan, Kanjeng Ratu. Kenapa Kanjeng Ratu harus sampai datang ke kamar ini? Aku hanya Ratu Lelembut Cundomani. Aku bukan sang pencipta seru sekalian alam. Iya, harus dengan cara inilah aku berusaha. Dengan jalan mendekat, atau kalau perlu harus membangunkan yang tidur.
tentu tahu kalung dari Raden Sombo yang kini melingkar di leher Roro Ambarwati. Iya, Kanjeng Ratu. Kalung itu akan menjadi bencana bagi momonganmu itu. Sadarkan Roro Ambarwati untuk mengembalikan kalung itu kepada pemiliknya. Iya, Kanjeng Ratu. Ngestu akan dawuh. Tegur secepatnya, jangan sampai terlambat. Iya, Kanjeng Ratu. Apa maksudnya Kanjeng Ratu Kidul datang menemui saya? Ada apa dengan kalung Roro Ambarwati? Mencari siapa, Nyi? Dan Roro Ambarwati? Di Batusan, Nyi. Iya ya, terima kasih. Aku kok jadi penasaran. Kenapa kalung Den Roro Ambarwati itu persis seperti kalung Gusti Ayu Sekarsari? Kenapa? Kenapa harus sama? Selamat pagi. Nyi Bira, ada apa? Diutus Romo? Tidak, saya hanya... Nyi Bira kesini juga karena kalung ini. Maaf, Den Roro. Sebetulnya memang iya. Boleh kita bicara empat mata? Nyi Bira juga menyarankan saya untuk melepaskan kalung ini. Begini, Den Roro. Maaf, kalau itu yang Nyi Bira sarankan, saya menolak. Itu yang akan Nyi Bira sarankan, bukan? Sebenarnya iya, Den Roro. Tapi, ya sudahlah, tidak jadi saja. Nyi Bira? Kenapa tiba-tiba Nyi Bira menyarankan saya melepas kalung ini? Saya hanya merasa harus datang dan menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Den Roro, betul kalung itu pemberian Raden Sombo? Iya. Karena itulah saya memberi saran. Ada apa dengan kalung ini? Apa salah kalau saya memakainya? Kesalahannya adalah karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu memakai kalung itu, Ambarwati. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang penting yang harus Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Daulat, Kanjeng Ratu. Kami mau bicara. Tolong, terimalah kami. Kami berniat baik. Ingin bicara dari hati ke hati. Kami ini putra-putramu, Sang Prabu. Kami bukan musuh. Sang Prabu,
datang berbondong-bondong seakan ingin berperang? Dan kenapa kalian lupakan adat santun ketika memasuki alun-alun? Apa kalian tidak sadar bahwa yang kalian datangi adalah orang tuamu sendiri? Seberapa besarkah kesalahanku sehingga kalian perlu datang beramai-ramai seperti ini? Mohon maaf, Sang Prabu. Darah muda yang menggelegak menunggu janji telah membuat kami lupa diri. Menunggu janji? Iya, Sang Prabu. Janji akan segera diadakannya adu kesaktian. Adu kesaktian? Ya, benar. Adu kesaktian kami bertiga. Itu sama dengan kalian mencari calon penggantiku. Itu yang kalian mau? Iya, Sang Prabu. Itu janji Sang Prabu. Sabdo Pandito Ratu, apa yang Sang Prabu katakan harus bisa dipegang. Dan kami kesini untuk menuntut kepastian janji itu. Baik. Kalau memang itu yang selalu kalian kejar, maka hari ini juga aku putuskan 40 hari sesudah hari ini adalah hari adu kesaktian itu dilaksanakan. Aku akan mengundang Ratu Kidul sebagai juri. Hidup Sang Prabu! 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 Tunggu Asesa. Sedikit daun Sang Prabu. Pertemuan ini sudah selesai. Kasihkan daun Sang Prabu. Pertemuan selesai. Sampai ketemu 40 hari lagi. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kamu boleh istirahat. Jika dawuh Kanjeng Ratu. Itulah susahnya jadi pemimpin. Demi keutuhan bersama, terpaksa ia menuruti kemauan berbagai kelompok yang mengelilinginya. Iya, Kanjeng Ratu. Mereka tidak sadar kalau adu tanding itu bisa menjadi penyulut perpecahan mereka. Tidak mungkinkah Laut Kidul mengingatkan agar mereka sadar dengan bahaya yang mengancam mereka? Kelihatannya undangan Prabu Gentur Prahoro kepadaku akan dijadikan sarana oleh Sang Prabu untuk mencegah agar perpecahan tidak terjadi, Dinda. Maksud Yunda? Dinda dengar sendiri tadi. Sang Prabu Gentur Prahoro mengundang Yunda dalam adu tanding itu sebagai juri. Iya, Yunda. Doakan agar Yunda bisa berperan menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa. Iya, Yunda. Semoga. Juga kepada kalian, doakan agar ratumu bisa benar-benar menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa. Semoga, Kanjeng Ratu.
Durogo. Dia lari lewat jendela. Tapi Kanda tidak apa-apa kan? Seperti yang tidak lihat. Kanda tidak apa-apa. Gusti. Maaf, di kaki Gusti ada. Ini kalung Amarwati yang selama ini diributkan itu. Kasihnya dawu, Gusti. Mira, kamu kenal pisau siapa ini? Itu pisau Ambarwati, Romo. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Maaf, Romo. Saya dengar ribut-ribut dan saya kira sudah selayaknya saya datang kemari. Maaf, Gusti. Saya terlambat. Ada apa, Gusti? Yuda Durogo. Nyaris aku terbunuh. Dia bisa lolos. Tetapi bukti-bukti tertinggal. Itu memang milik Amarwati. Tapi tidak mungkin dia senekat itu. Durogo, betul pisau ini dan kalung ini milik Amarwati? Pisau itu memang miliknya, Gusti. Tapi kalung itu pemberian Raden Sombo. Yuda Durogo, kenapa harus menyebut-nyebut kalau kalung itu pemberian dari saya? Dan apa hubungannya dengan peristiwa ini? Rupanya kau lupa, Yuda Durogo. Kalau pisau itu juga pemberian darimu. Maaf, Raden. Saya hanya ingin meluruskan asal-usul barang. Sudah, lebih baik tangkap Amarwati dan sowankan padaku. Sekarang. Baik, Gusti. Pengawal, ikut aku. Sombo, Pantisari cukup jauh. Dan sekarang ini hujan lebat. Bagaimana kamu bisa mendengar keributan di sini? Para prajurit mengejar sampai Pantisari, Romo. Bagaimana saya tidak mendengar keadaan tersebut? Lagi pula saya sangat peduli dan mencemaskan keadaan Romo yang sangat saya cintai. Baik, alasanmu bisa diterima. Tapi untuk apa kamu buat kalung seperti ini untuk Amarwati? Mohon maaf, Romo. Salahkah saya sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, memberikan sesuatu yang berharga padanya? Kuharap apa yang terucap dari bibirmu sesuai dengan yang ada dalam hati nuranimu, Sombo. Roro Ambarwati harus segera diselamatkan. Harus diselamatkan. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Sadarkan Yuda Durogo. Dialah yang bisa menolong Ambarwati. Baik, Kanjeng Ratu. Ada apa, Kanda? Ada apa? Jangan pura-pura. Ada apa? Ada apa sebenarnya, Kanda? Benar kamu tidak tahu apa yang telah terjadi? Hah? Saya tidak tahu. Sebenarnya apa yang terjadi, Kanda? Mana kalungmu? Ini? Mana? Di mana? Kemana kalungnya? Iya, kalung itu sekarang sudah berada di tangan Gusti Tumenggung. Kenapa bisa ada di sana? Seseorang telah mencurinya darimu. Dan bukan hanya itu, Amarwati. Pisau latihanmu juga sudah berada di sana. Pisau? Iya. Bagaimana? Tinggal 6. Pisaunya hilang 1, Kanda. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kamu harus lari, Dinda. Tempat ini sudah dikepung.
menjadi korbannya. Apa maksudmu? Kamu dituduh membunuh Ramandamu sendiri. Pisau dan kalung yang sekarang berada di tangan Gusti Tumenggung menjadi bukti pembunuhan yang gagal itu. Tapi saya tidak... Ya, aku percaya. Aku percaya. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan di saat situasi sepanas ini. Satu-satunya jalan, kamu harus lari. Dan hanya kembali setelah situasi reda. Buka pintu! Atau setelah aku menemukan siapa pelaku sebenarnya. Apa yang terjadi di dalam? Buka pintu! Cepatlah. Ya, Kanda, percayalah padaku. Ayo buka! Ayo. Apa yang terjadi? Dia kabur. Sudah, biar aku saja. Kalian ke sana, cepat, cepat. Biarkan saja. Kalaupun bisa lolos, dia tidak akan mungkin selamat. Iya, saya yakin. Setidaknya 3 anak panah telah melukainya. Oh. Iya. Lolos lagi. Tapi kalian yakin Amarwati terluka parah? Ini menyedihkan, Yudhotrongo. Menyedihkan. Bagaimana mungkin putri satu-satunya Tumenggung Cokronanggolo mengalami nasib seperti itu? Aku menangis karena kepergiannya. Tapi aku merasa lega karena kutub Niwengi tidak jadi terlaksana. Aku Tumenggung Cokronanggolo tidak jadi mati seperti yang diramalkan. Aku tidak jadi mati di tangan anakku sendiri. Amarwati, Amarwati. Rupanya kecurigaanmu pada kematian ibumu tidak wajar. Telah menyebabkan dendam ini. Aku tidak membunuh ibumu, Amarwati. Tak mungkin kubunuh Galuh Centini. Kalau kau dendam karena itu, kau salah. Kau salah, Amarwati. sayang sekali Nanda Raden. Sayang sekali kalau Nanda Raden tidak bisa menggunakan kesempatan yang ada. Untuk apa semua jerih payah kita selama ini? Kalau pada akhirnya Ambarwati berhasil kabur dan Sang Tumenggung tetap masih hidup. Apa jadinya nanti? Kalau kalung yang sekarang berada di tangan Tumenggung pada akhirnya nanti justru akan menjadi bahan untuk mencelakakan kita.
Sukses selalu, Kakak. Terima kasih, kusir gerobak yang baik. Terima kasih. Kamu telah menjadi perantara penyelamatan Ambarwati. Terima kasih. Ayo, kita kembali ke keraton Jundomanik. Lalu bagaimana dengan Roro Ambarwati, Kanjeng Ratu? Sudah ada yang ngurus, biarkan saja. Siapa dia? Perempuan cantik, juragan. Orang sakit juga. Siapapun dia, harus cepat kita tolong. Ayo, cepat. Jangan. Ya. Buka pintu! Buka pintu cepat! Kok tidak turun-turun tukang tembem ini? Ada apa toh? Kok membawa perempuan segala toh, Kang? Perempuan piye? Dia itu sakit, luka. Ayo, cepat kita bawa ke tabib Namfu. Iya, iya. Bagaimana, Tuan Tabib? Dia cukup kuat. Anak panahnya tidak menancap terlalu dalam. Beberapa hari akan membaik. Justru ini yang agak berat. Pukulan tenaga dalam jarak jauh. Iya. Tapi seperti pukulan yang ditahan. Untuk tidak mematikan. Ini pukulan penyelamatan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nanti sesudah minum obat yang kamu buat, baru bisa kita ajak bicara. Ya. Abad Kedua Sesa, Senopati Laut Jawa menyerahkan sebuah Nawalo Prabu Gentur Prahoro kepada Kanjeng Ratu. Mohon diterima, Kanjeng Ratu. Aku terima Tugu Wasesa. Senopati Tugu Wasesa. Kasih Gandawu, Kanjeng Ratu. Aku akan datang sebagai saksi. Tetapi juri dari pertandingan adalah Dewi Nawangsari adikku. Pulanglah dan sampaikan pesanku kepada junjunganmu, Sang Prabu Gentur Prahoro. Jundomani, bubarkan pasewakan. Sendiko dawuh, Nyi Ratu.
tidak mengerti kenapa Yunda menunjuk Dinda sebagai juru. Dinda tidak menganggap itu sebagai kehormatan. Pantaskah Dinda menerimanya? Kerendahan hati Dinda lah yang membuat Dinda pantas menerimanya. Terbang begini tinggi. Apa yang ingin Yunda perlihatkan pada Dinda? Lihatlah lautan di bawah sana. Laut yang begitu luas. Apa yang terlintas di pikiran Dinda ketika Dinda melihat semua itu? Alangkah indahnya kalau dalam kekuasaan samudera tergelar kedamaian. Hatimu memang hati seorang ratu, Dinda Nawangsari. Kelihatannya jalan sudah terbuka. Ayo, kita kembali ke keraton. Jadi ini laporan yang kalian berikan. Ambarwati hilang dan tak seorang pun dari kalian yang bisa menemukannya. Kami sudah menelusuri kemana-mana, tapi Roro Ambarwati tetap tidak bisa kami temukan, Kanjeng. Dan kamu, Paniko, kamu dan anak buahmu pulang dengan tangan kosong. Kami telah menyeberang ke berbagai tempat, dan kami telah menyusuri sungai hingga ke seberangnya. Tetapi... Cukup! Kalau jawaban akhir katanya sama, tidak diketemukan. Dan mulai sekarang umumkan, barang siapa menemukan Ambarwati, hidup atau mati, diwajibkan melapor ke Katemunggungan. Sejak ini, Ambarwati dinyatakan buron. Terkadang kita lupa kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini. Bawa aku pergi dari sini. Kita lupa Juragan, celaka Juragan. Celaka kenapa? Yang ikut kita semalam, yang kita tolong itu, dan Roro Ambarwati Juragan. Beliau dinyatakan buronan Katemunggungan. Buronan dan Roro Ambarwati. Kang? Itu Kang, Putri Selir. Putri dari Selir dituduh melakukan percobaan pembunuhan pada Kanjeng Tumenggung. Tenang, Kang. Dari mana kamu tahu? Pengumuman resmi, Kang. Tadi kita ketemu di jalan. Waduh, bagaimana ini? Siapapun yang melihat atau menemukannya harus melapor ke Katemunggungan. Duduk dulu. Iya. Tenang, Kang. Tenang. Mati aku. Iya, tenang. Tenang. Koco Benggolo. Koco Benggolo mengaturkan sembah, Kanjeng Ratu. Mohon maaf, apa ada berita yang harus saya laksanakan, Kanjeng Ratu? Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan kepada adikku, Dinda Dewi Nawangsari. Apa itu, Kanjeng Ratu? Kamu punya simpanan ingatan tentang Prabu Penguasa Segoro dengan baik, kan? Benar, Kanjeng Ratu. Perlihatkan itu pada Dinda Dewi Nawangsari. Baik, Kanjeng Ratu. Hamba tahu yang Kanjeng Ratu maksudkan. Halaman keratonku bukan untuk bertapa. Ayo, usir dia. Maaf, Sang Prabu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena putri cantik itu sedang bertapa. Ampun, Sang Prabu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia... Ajar kalian. Maafkan kami, Putri. Maafkan kami.
pilihanmu, Cahayu. Lihat. Lihat ini. Lihat apa yang akan aku lakukan. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Baik. Kalau kalian berpihak kepadanya, kalian akan kuhancurkan sekalian. Ada lagi yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Yunda Dewi, kenapa Dinda harus melihat semua tadi? Apa yang diinginkan dari Dinda? Dinda Dewi akan ke Laut Jawa. Akan menjadi juri dari sebuah ajang adu kesaktian. Yunda berharap agar Dinda menjadi juri dengan adil, tidak berpihak, dan memahami betul bagaimana menilai sesuatu. Dinda, apa yang Dinda lihat dan siratkan dari kejadian-kejadian tadi? Kekuasaan sehebat dan sedahsyat apapun, kalau digunakan untuk merusak atau menghancurkan, itu sama saja tidak bernilai, tidak boleh dimenangkan. Kalau begitu, Yunda tidak perlu bimbang, karena Dinda akan menjadi juri yang bijaksana nanti. Memang benar, rumah ini sangat jauh dari Katumenggungan. Tetapi mungkin saja kan, kalau prajurit atau telik sandi Katumenggungan sampai di sini. Kalau mereka melihat Putri Ambarwati ada di sini, saya bisa diseret-seret ke Katumenggungan, dianggap melindungi buronan. Tapi tolong ketuk hati nurani kita. Tegakah kita mengusir dia? Tidak menolong, malah menyerahkannya pada Katumenggungan. Rasanya tidak, Kang Tembem. Kejemuranku. Apa maumu? Kau pikir kamu siapa? Kanda, ada apa Kanda? Kenapa? Tidak. Tidak, Dinda. Kanda pasti mimpi buruk lagi kan? Tidak. Kembalilah kau tidur. Tapi Kanda, Tidurlah. Kembalilah kau tidur. Kanda pasti mimpi buruk lagi. Iya kan? Mimpi buruk apa lagi Kanda? Kanda mimpi buruk. Kanda berkelahi dengan biawak siluman itu. Perkelahian yang berat. Perkelahian yang menguras tenaga. Melelahkan. Kanda memang menang. Tapi ini berarti akan berat dan melelahkan perjalanan yang akan kita lalui, Dinda. Kanda,
lolosnya Ambarwati ke sini. Apa salahnya Ambarwati yang buron dan Seto Satrio yang sudah resmi jadi musuh Temenggung bersatu melawan Katumenggungan? Iya, Ibu kira pendapat Nanda Raden benar. Kalau saja Nanda Roro Ambarwati mau ke sini, maka 3 kekuatan dendam telah terkumpul. Ya, Ibu benar. 3 kekuatan dendam. Ibu, saya, dan Ambarwati. Bertiga akan kita lawan Katumenggungan. Tapi kemana Roro Ambarwati? Masa dia tidak lari ke sini? Jika kamu melawan Cokro Nanggolo, berarti kamu melawan Romomu sendiri. Melawan Romomu sendiri berarti melawan Romo Bayu Samudro. Pasti ada sesuatu yang bisa kuambil ketika air bergolak dan menjadi keruh. Aku akan datang padamu, Seto Satrio. Aku akan datang padamu. Nyibranga, Nanda Raden, lebih baik Ibu pergi. Takut mengganggu. Jangan, Dewi Tantri. Aku ingin kau juga mendengar pernyataan. pernyataan apa Nyibranga? Pernyataanku untuk mendukung tekadmu melawan Katumenggungan. Jangan khawatir, Seto Satrio. Aku akan mengirimkan pasukan buayaku kalau sampai terjadi perang antara Gisika dan Katumenggungan. Terima kasih Nyibranga. Terima kasih. Izinkan aku pergi bersama putramu. Kenapa Ibu menangis? Apalagi yang Ibu tangisi? Kegagalan yang selalu berpihak pada kita. Saya telah gagal membunuh Romo, Bu. Itu saya akui. Tetapi bagaimanapun juga, saya telah berhasil menyingkirkan Dinda Ambarwati dari Katumenggungan ini. Berarti musuh satu atap kita telah berkurang, Bu. Yang kita hadapi sekarang tinggal Ibunda Aiskarsari dan Romo Tumenggung, Bu. Setelah kegagalan itu, apa Raden masih berani mengulangnya lagi? Keinginan untuk mencoba tentu saja masih ada, Bu. Tetapi penjagaannya semakin diperketat. Pandangan curiga Yudo Turongo kepada saya menyebabkan saya harus mencari jalan lain. Memang harus ada cara lain, dan cara lain itulah yang harus kita cari. Saya tahu, Bu. Yudo Turongo harus disingkirkan. Karena kalau dia sudah tersingkir, maka kekuatan Katumenggungan akan goyah, Ibu. Tidak ada alasan yang membuat dia harus tersingkir. Saya yakin ada, Ibu. Apa? Kita bongkar saja hubungan antara Yudo Turongo dengan Dinda Ambarwati, Bu. Ya, tepat sekali. Kanjeng Tumenggung pasti akan sangat marah kalau dia mengetahui hal ini. Lalu kita ungkap satu kecurigaan, Bu. Bahwa lolosnya Ambarwati dari kepungan para prajurit itu bisa saja karena ulah Yudo Turongo juga, Bu. Sekarang Panji. Hei, tunggu. Jangan bangunkan dia.
seperti ini. Bawa aku pergi dari sini. Kenapa? Ada apa? Saya kira Sekartaji. Sekartaji? Iya, maksud saya Kembang Tanjung. Kembang Tanjung pendekar itu yang... Iya ya, Kisanak tahu tentang dia. Bagaimana tidak tahu? Karena pendekar Kembang Tanjung itulah anak saya jadi tergila-gila dengannya. Tergila-gila bagaimana? Anak saya ingin seperti pendekar Kembang Tanjung. Lihat saja pakaiannya, gayanya. Bukankah Kisanak lihat? Dia jadi mirip sekali dengan pendekar Kembang Tanjung itu. Iya. Iya, anak Kisanak memang mirip sekali dengan pendekar Kembang Tanjung. Tapi, kenapa jadi begitu? Itulah Kisanak. Karena kagumnya, dia jadi seperti itu. Kagum? Kagum bagaimana? Keberhasilan pendekar Kembang Tanjung membunuh laba-laba raksasa itu telah membuat anak saya jadi tergila-gila ingin seperti dia. Jadi, akhirnya Kembang Tanjung menang melawan laba-laba raksasa itu. Iya, Kisanak. Lalu kalau boleh saya tahu, kemana dia sekarang Kisanak? Dia pendekar. Tentu saja dia melanjutkan pengembaraannya. Kemana? Ke sana. Kalau begitu, terima kasih. Hei, Kisanak mau kemana? Kisanak! Ada apa, Bobo? Siapa pemuda itu? Terlambat. Kalian bicara terlambat. Kalau aku tahu, Yuda Tronggo dan Ambarwati punya hubungan sampai sejauh itu, mungkin keadaan tidak menjadi seperti ini. Kami takut dianggap salah bila memberitahukan hal ini. Tidak. Aku akan panggil Yuda Tronggo. Akan aku korek sendiri pengakuan darinya. Mohon maaf Kanjeng Tumenggung. Di hadapan Kanjeng, saya tidak bisa mengelak. Secara jujur saya katakan bahwa memang ada hubungan khusus antara saya dengan Dinda Roro Ambarwati. Itu merusak pagar ayu namanya. Menjalin hubungan khusus atau jatuh cinta dengan orang yang harus dilindungi adalah sebuah kesalahan besar. Kamu salah besar padaku. Dan salah besar pada tugas utamamu, Yuda Tronggo. Kanjeng Tumenggung, saya menerima salah kalau cinta saya kepada seseorang yang harus saya lindungi dianggap salah. Tetapi, mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, cinta adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Dan kalau dua cinta bersambut, maka akan sulit dibendung. Mohon Kanjeng ketahui, cinta Yuda Tronggo pada Ambarwati adalah cinta murni, sejati dan suci. Demikian pula cinta Roro Ambarwati kepada saya. Mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, selama ini kami tidak pernah melanggar susila. Yuda Tronggo, Kasihan tahu Kanjeng. apa rencana pembunuhan yang dilakukan Ambarwati ada hubungannya dengan cinta yang kalian kobarkan itu? Mohon maaf, saya belum memahami maksud Kanjeng. Terus terang aku menjadi curiga. Apa rencana pembunuhan itu datang dari kalian berdua? Dari mana Kanjeng melihat itu? Lolosnya Ambarwati dari prajurit yang kamu pimpin sendiri.
Apa ini tidak menimbulkan kecurigaan? Maaf, Kanjeng Tumenggung. Saya sangat terkejut mendengar tuduhan Kanjeng. Tuduhan ini membuktikan bahwa Kanjeng Tumenggung tidak benar-benar mengenal saya. Saya adalah prajurit sejati yang setia dan siap mengorbankan jiwa raga saya pada junjungan saya. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Tangkap Amarwati dan bawa ke hadapanku. Tapi kalau kamu tidak bisa menangkap atau menemukannya, hidup atau mati, atau kamu gagal, Yudhithronggo, maka jawabnya jelas. Kamu sama saja seperti Amarwati. Kamu pengkhianat dan akan menjadi musuh besar Katumenggungan. Kanjeng Tumenggung, kalau ini sudah menjadi keputusan, baik, saya akan berangkat. Tapi mohon diingat, Kanjeng Tumenggung, sepeninggal saya, Katumenggungan akan kosong. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab pada keamanan Katumenggungan kalau saya tidak ada? Romo masih punya Sombo, Yudhithronggo. Tidak bisakah urusan keamanan ini dipercayakan kepada putra Romo yang setia ini, Romo? Oh, jadi ke situ arahnya. Baik, saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Lebih cepat lebih baik, Romo. Saya akan segera pergi, Kanjeng Tumenggung. Tapi ingat, Raden Somo, jangan kaget kalau suatu saat nanti akan saya seret siapa pembunuh bertopeng yang gagal membunuh Kanjeng Tumenggung yang sebenarnya. Mohon pamit. Yudhithronggo, Sudahlah, Romo. Biarkan saja dia pergi. Masih ada saya di sini, Romo. Masa Romo tidak percaya dengan darah daging Romo sendiri? Saya akan menggantikan kepala keamanan Romo, agar saya bisa melindungi Romo tercinta. bisa ku percaya omonganmu ini. Aku akan mencarimu, Amarwati. Aku akan mencarimu karena aku yakin kau masih hidup dan masih berada di telatah Mataram. Akan ku bawa kamu kembali ke Katumenggungan. Tapi bukan ku bawa sebagai pesakitan. Akan ku bawa kau sebagai saksi untuk membongkar kejahatan Raden Somo dan ibundanya, Loro Andini. Jangan sembunyi dariku, Amarwati. Kebaikan minyak kemiri yang sejak dulu dipercaya untuk perawatan rambut, kini hadir dalam inovasi baru. Kasus BB Hair Oil dengan 100% natural oil. Gunakan sebelum keramas untuk menstimulasi pertumbuhan rambut bayi tebal, hitam, dan berkilau. Kanda? Kanda? Iya, Dinda. Dari mana Kanda tahu kalau saya di sini? Gelora rindu dan cinta Kanda yang bisa membuat Kanda menembus hatimu. Kanda, Kanda sangat merindukanmu. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Lukamu? rasanya segala pedih dan luka Dinda menjadi hilang, Kanda. Begitu Dinda bisa kembali memeluk Kanda. Kanda sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Kanda, peluklah Dinda, Kanda. Peluklah Dinda. Dinda tidak mau jauh lagi dari Kanda.
sebagian orang mengatakan Putri Ambarwati kabur dan jadi buronan Katumenggungan. Karena memang dituduh akan membunuh Gusti Tumenggung. Tetapi ada juga yang bilang bahwa kaburnya Putri Ambarwati karena masalah cinta. Masalah cinta bagaimana? Katanya Putri Ambarwati sedang jatuh cinta kepada Raden Yudodronggo, sang kepala keamanan itu. Lalu? Ya, karena itu diusir. Tetapi sekarang Raden Yudodronggo juga diusir dari Katumenggungan. Kakang Yudodronggo diusir? Iya, kabarnya begitu. Kalau Kakang Yudodronggo diusir, lalu Pak Temem tahu siapa yang menjabat sebagai kepala keamanan Katumenggungan? Menurut kabar, yang menggantikannya putra Kanjeng Tumenggung sendiri dari Roro Andini. Raden Sombo? Iya betul, Raden Sombo.